Hai sob, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di video ini kita akan membahas senjata tradisional asal Indonesia. Kita mulai dari yang paling barat dulu ya, yaitu ada rencong, atau dalam bahasa Aceh ditulis dengan huruf Latin ritjong. Senjata tradisional ini berasal dari Aceh. Secara umum, bentuk rencong berbentuk seperti kalimat bismillah. Gagangnya yang melekuk kemudian menebal pada sikunya merupakan aksara Arab ba. Bujuran gagangnya merupakan aksara sin. Bentuk lancip yang menurun ke bawah pada pangkal besi dekat dengan gagangnya merupakan aksara mim. Lajur besi dari pangkal gagang hingga dekat ujungnya merupakan aksara lam. Ujung yang meruncing dengan dataran sebelah atas mendatar dan bagian bawah yang sedikit ke atas merupakan aksara H. Bentuk rencong menunjukkan hubungan erat senjata ini dengan nuansa Islam. Rangkaian huruf Arab ba, sin, dan lam kemudian menyerupai bentuk kalimat bismillah. Namun, bentuk ini seperti kalimat abstrak saja, tidak benar-benar membentuk kalimat itu. Bentuk yang disempurnakan dengan kalimat suci itu lalu menjadi dasar bahwa rencong tidak boleh digunakan sembarangan. Senjata ini hanya boleh digunakan untuk kebaikan atau membela diri dan berperang di jalan Allah. Pada masa kolonial, senjata ini sangat efektif dalam pertarungan jarak dekat. Menurut catatan sejarah, rencong merupakan senjata tradisional yang digunakan di Kesultanan Aceh. Sejak masa pemerintahan Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1514 sampai 1528 yang merupakan Sultan Aceh yang pertama. Kedudukan rencong di Kesultanan Aceh sangatlah penting. Rencong selalu diselipkan di pinggang Sultan Aceh. Selain itu, para ule balang dan masyarakat biasa juga menggunakan rencong. Rencong kerajaan Aceh terbuat dari emas dengan mata pisau berukuran ayat suci Al-Quran. Saat ini, rencong emas milik Sultan Aceh tersimpan dengan sangat baik di Museum Negeri Aceh. Dari bukti sejarah tersebut dapat disimpulkan bahwa rencong memang sudah terlahir sejak masa Kesultanan Aceh. Namun, pembuat pertamanya sampai saat ini belum diketahui. Ada beberapa jenis rencong. Pertama, rencong pudai, yaitu rencong yang belum sempurna pada bentuk gagangnya. Rencong jenis ini gagangnya lebih pendek dan berbentuk lurus, tidak seperti rencong umumnya. Rencong ini terkesan belum sempurna sehingga dikatakan pudai. Istilah pudai dalam masyarakat Aceh adalah sesuatu yang dianggap masih kekurangan atau masih ada yang belum sempurna. Yang kedua, ada rencong meu pucok. Ciri khas rencong meu pucok ini adalah adanya pucuk di atas gagang rencong. Pucuk ini terbuat dari ukiran emas atau gading. Ukiran pucok yang biasa digunakan adalah ukiran pucok kerbung. Rencong ini memiliki panjang 30 cm dengan mata rencong terbuat dari besi putih dan sarungnya terbuat dari gading yang diberi ikatan emas. Jenis rencong semacam ini digunakan untuk hiasan atau sebagai alat perhiasan. Biasanya, rencong ini dipakai pada upacara-upacara resmi yang berhubungan dengan masalah adat dan kesenian. Yang ketiga, ada rencong mau cuge, yaitu rencong yang pada gagangnya ada suatu bentuk cuge atau perekat dan bergagang lengkung 90 derajat. Ini berguna untuk memperkuat pegangan pada rencong agar tidak mudah terlepas dari tangan saat digunakan. Dan yang keempat, ada rencong meukure. Kata meukure dalam bahasa Aceh memiliki arti berkurap atau bisa dimaknakan sebagai bentuk yang bergerigi atau berukir. Perbedaan rencong meukure dengan jenis rencong lain adalah pada matanya. Mata rencong jenis ini diberi hiasan tertentu seperti gambar ular,
lipan, bunga, dan sebagainya. Gambar-gambar tersebut oleh pandai besi ditafsirkan dengan berbagai macam kelebihan dan keistimewaan. Rencong yang disimpan lama pada mulanya akan terbentuk sejenis aritan atau bentuk yang disebut kure. Semakin lama atau semakin tua usia sebuah rencong, semakin banyak pula kure yang terdapat pada mata rencong tersebut. Kure ini dianggap memiliki kekuatan magis. Sebagai masyarakat Aceh, rencong adalah simbol keberanian dan kegagahan rakyat Aceh. Bagi siapa saja yang memegang senjata ini akan merasa lebih berani di dalam menghadapi musuh. Pada masa sekarang, senjata ini memang sudah tidak begitu relevan untuk digunakan sebagai senjata penyerang. Namun, senjata ini masih relevan sebagai sebuah simbolisasi dari keberanian, ketangguhan, dan kejantanan dari masyarakat Aceh. Dalam acara adat Kesultanan Aceh, rencong biasanya digunakan saat acara pernikahan, meugang, peu sijuk, tungdara baro, dan dalam setiap acara penting lainnya. Rencong masih digunakan dan dipakai sebagai atribut busana di dalam setiap upacara-upacara adat Aceh. Pemakaian rencong mengarah kepada simbolisasi dari keberanian seorang laki-laki dalam memimpin keluarga setelah menikah nanti. Rencong telah menjadi salah satu warisan budaya Indonesia. Karena sejarah dan kepopuleran rencong, maka masyarakat dunia menjuluki Aceh sebagai Tanah Rencong. Saat ini, rencong telah diusulkan menjadi warisan karya budaya dunia atau UNESCO oleh BPNB Aceh. Gimana guys? Keren kan senjata tradisional dari Aceh ini? Di next video, kita akan bahas senjata tradisional dari daerah lain. Oleh karena itu, stay tune di channel ini ya guys. Sampai jumpa di next video. See you.